Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran yang kajiannya terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-25, Quran Surat Luqman ayat 12-19, dan Quran Surat An-Nisa ayat 9. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang kajian-kajian ayat-ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak, kita akan membahas terlebih dahulu tentang tujuan pendidikan anak. Jadi, apakah pendidikan hanya untuk menjadi pintar? Jawaban tersebut tentu benar. Namun, jika kita melihat Al-Quran, tujuan pendidikan ternyata lebih luas daripada itu. Bisa teman-teman lihat dari gambar yang sudah saya tampilkan, bahwa tujuan pendidikan dalam Al-Quran itu tidak hanya bertujuan membuat anak cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk keimanan, akhlak, karakter, dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Kita memasuki ke pembahasan kajian ayat yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana", yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bertauhid, perintah berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tualah yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak sejak kecil. Kemudian orang tua pula yang menjadikan pendidik pertama bagi anak-anak mereka. Sebelum seorang anak mengenal guru di sekolah, ia terlebih dahulu belajar dari ayah dan ibunya, mulai dari cara berbicara, cara bersikap, bahkan cara memandang kehidupan banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsir Al-Munir, tauhid ditempatkan di awal karena menjadi pondasi seluruh pendidikan. Jika pondasinya kuat, maka nilai-nilai pendidikan lainnya akan lebih mudah dibangun. Selanjutnya yaitu belajar bersyukur kepada orang tua dan menghargai pengorbanan orang tua. Terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Jadi pada ayat ini Allah mengajarkan kita untuk selalu berterima kasih dan berbuat baik kepada orang tua selama mereka masih hidup. Mengapa itu penting? Karena agar anak tumbuh dengan rasa syukur, kasih sayang, dan tidak melupakan jasa orang tuanya. Selanjutnya, terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 16 yang menekankan tentang pendidikan kejujuran dan integritas yang sebagaimana artinya, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, lalu berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya." Disinilah pentingnya ayat ini. Luqman tidak hanya mengajarkan aturan, tetapi membangun kesadaran dalam diri anak bahwa Allah selalu mengetahui apa yang dilakukan manusia. Ketika kesadaran ini tertanam, maka akan lahir sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pendidikan ibadah dan kepedulian sosial yang bertujuan menjadi muslim yang peduli. Terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 17, Allah berfirman, "Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa anha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobaka", yang artinya, "Wahai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia berbuat yang baik, segala dari perbuatan munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu." Dari ayat ini terdapat 3 pendidikan penting. Yang pertama yaitu pendidikan spiritual melalui sholat, kemudian pendidikan sosial melalui amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian pendidikan mental melalui sikap sabar. Yang selanjutnya yaitu pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 18-19, Luqman melarang anaknya bersikap sombong dan memerintahkan agar berbicara dengan suara yang lembut. Akhlak bukan hanya teori yang dipelajari dalam buku, tetapi harus tampak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 tentang mempersiapkan generasi yang kuat. Allah berfirman, "Waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim."
yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Menurut Quraisy Shihab, generasi yang lemah bukan hanya lemah secara ekonomi, tetapi juga lemah dalam ilmu, akhlak, mental, dan keimanan. Pendidikan harus diarahkan untuk membentuk generasi yang kuat dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislamannya. Itulah tadi materi yang bisa saya paparkan dalam video ini. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya terdapat beberapa aspek yang mencakup tentang pendidikan anak dalam Al-Quran, yaitu meliputi pendidikan tauhid, pendidikan penghormatan kepada orang tua, pendidikan kejujuran dan tanggung jawab, ibadah, sosial, dan pendidikan akhlak serta persiapannya di masa depan. Jadi, dapat kita ambil pesan utama, yaitu tujuan pendidikan anak menurut Al-Quran bukan hanya mencetak anak yang cerdas, tetapi membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat.